Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdar Dollo, dosen tetap program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Parepare. Sebagai bagian dari tanggung jawab akademik, saya mengampu mata kuliah kalkulus 1, sebuah mata kuliah fundamental yang menjadi dasar dalam memahami konsep-konsep lanjutan dalam matematika dan sains terapan. Mata kuliah kalkulus 1 ini merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS yang membahas tentang konsep dasar kalkulus diferensial yang meliputi sistem bilangan real, pertidaksamaan, nilai mutlak, fungsi, limit fungsi, kekontinuan fungsi, dan turunan fungsi, serta aplikasinya dalam menyelesaikan berbagai masalah matematika dan kontekstual. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab, kejujuran akademik, dan kerjasama dalam pembelajaran. Yang kedua, menguasai konsep dasar matematika dan mampu mengintegrasikannya dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengkomunikasikan gagasan matematika secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Dan yang keempat, mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan matematika dengan pendekatan yang tepat. Setelah mengikuti perkuliahan kalkulus 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep dasar bilangan real, pertidaksamaan, nilai mutlak, dan fungsi. 2. Menerapkan konsep limit dan kekontinuan fungsi. 3. Menentukan turunan suatu fungsi dengan berbagai teknik. Dan yang keempat, menerapkan konsep turunan dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Adapun mode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah kalkulus ini meliputi pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan klasikal di ruang kuliah dan aktivitas daring melalui LMS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah metode expository, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga problem based learning, dan yang keempat adalah demonstrasi. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah kalkulus 1 ini, yang pertama tugas individu atau kelompok dengan bobot 20%, kuis online atau kuis tatap muka dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, dan partisipasi dan keaktifan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi kuliah pada pertemuan ke-11, yaitu konsep dasar turunan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sejenak ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu doa dimulai. Selesai? Oke. Baiklah anak-anak, di pertemuan ke-11 ini kita masuk ke materi yang baru ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep limit ya, limit dan kekontinuan. Jadi sekarang kita hari ini akan membahas tentang materi tentang turunan fungsi ya, tentang turunan fungsi. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama agar kalian dapat menjelaskan pengertian turunan dalam makna geometris maupun secara fisikis ya. Dan yang kedua adalah bagaimana nantinya Anda bisa menginterpretasi konsep limit dalam sebagai dasar dari definisi turunan ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda dapat menentukan turunan fungsi ya, di satu titik
fungsi sederhana di satu titik dengan menggunakan konsep turunan, ya, dengan konsep turunan. Jadi turunan ini, ya, jadi turunan ini merupakan konsep yang dasar, ya, merupakan konsep dasar bagi banyak topik lanjutan, ya, dalam matematika maupun sains, ya, karena memungkinkan dengan turunan ini memungkinkan kita bisa menganalisis perubahan suatu besaran secara tepat, ya. Jadi dengan turunan ini kita bisa menjawab bagaimana pertanyaan bagaimana suatu objek atau sesuatu besaran ya bisa seberapa cepat sesuatu berubah, ya. Atau bisa juga bagaimana menghitung kemiringan bagaimana kita menentukan kemiringan garis sinus satu kurva di satu titik dan bagaimana arti laju perubahan sesaat, ya, dalam konteks dunia nyata, ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem bilangan real, apalagi pertemuan dan nilai mutlak, fungsi, dan limit, ya. Jadi terakhir ini adalah topik terakhir di mata kuliah kalkulus 1, ya, turunan fungsi. Jadi pertemuan ini akan sampai selanjutnya di akhir semester nanti kita akan bahas tentang turunan fungsi. Jadi mungkin pernah mendengar apa sih itu turunan, kata turunan. Jadi mungkin Anda kira turunan itu adalah apa yang, kalau saya tanyakan turunan itu apa yang ada di benak? Kalau saya mengatakan turunan, pasti pikiran Anda itu adalah apa? Ya, perubahan atau apa. Biasanya kalau Anda di jalan itu kayak bilang mungkin kayak jalan yang menurun, bukan seperti itu, ya. Jadi mungkin pernah Anda naik kendaraan atau naik mobil atau naik motor, biasa kan ada di depan Anda itu, di atas, di kepala motor itu biasa kan apa namanya itu, yang bagaimana biasa kan bilang kecepatan kita tahu misalnya, oh saya naik motor kecepatannya segini, pernah ya, mungkin kalau Anda ngebut sekali gasnya berarti lajunya juga kencang sekali. Tapi bagaimana Anda mengetahui bagaimana kecepatan saya pada saat misalnya detik sekian atau waktu sekian? Itu kan mungkin kalau Anda pergi ke mana? Anda berangkat ke suatu tempat, itu kan biasa kita menghitung, bilang, jaraknya misalnya Makassar adalah 150, kalau kita naik motor atau naik mobil itu sekitar 3 jam. Berarti berapa kira-kira kecepatan kita? Berarti biasa kan kalau kita menghitung kecepatan rata-rata suatu kendaraan, itu kan kita hitung dulu, berapa jaraknya Makassar misalnya ke Pare, kemudian berapa waktu tempuh. Itu kan di rumus kecepatan, itu kan total jarak dibagi dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan. Berarti misalnya tadi 150 kilo, berarti dibagi dengan 3 jam, berarti kecepatan rata-rata kita itu adalah berapa? 50 km per jam. Ya, jadi itu tadi. Jadi waktu untuk menghitung kecepatan rata-rata tadi itu adalah waktu total dibagi dengan waktu waktu tempuh, ya. Jadi sebenarnya tapi tidak selamanya kan, tidak selamanya itu kan artinya jarak total 50 per jam, artinya setiap saat kita konstan berjalan sebanyak 50 km per jam, tapi selama itu kan kalau kita naik kendaraan terkadang kita melambat, terkadang kita ngebut. Jadi artinya fluktuatif itu masalah kecepatan.
Disitulah kuncinya ada konsep turunan, ya. Jadi konsep turunan, jadi di speedometer itu adalah salah satu sebenarnya contoh aplikasi di turunan dalam kehidupan. Jadi speedometer atau alat pengukur kecepatan itu adalah salah satu alat yang menggunakan konsep turunan di dalamnya, ya. Jadi ingat, jadi itu kita ingin mengukur bagaimana kecepatan sesaat, artinya setiap T detiknya itu kapan, kan itu kan berbeda-beda setiap waktunya, ya, berbeda-beda setiap waktunya. Jadi kecepatan kan ada dua, ada kecepatan rata-rata, dia ada kecepatan sesaat. Jadi kecepatan rata-rata tadi itu adalah jarak total dibagi waktu tempuh total. Kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan suatu partikel atau benda di setiap waktu atau setiap, dalam hal ini misalnya setiap detik, ya, seperti itu. Jadi jadi itu secara fisis, ya, jadi itu secara fisis makna penggunaan turunan dalam kehidupan. Jadi bagaimana dia dalam mengukur laju. Jadi di dalam matematika juga kita kan pernah dalam matematika kita juga pernah bagaimana kita secara geometris, ya, bagaimana kita menentukan persamaan garis singgung suatu grafik di satu titik, ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung suatu grafik di satu titik, kita kan butuh berdasarnya gradien, ya, untuk menentukan. Jadi kalau hanya kita mengetahui fungsinya saja dengan titik singgungnya, itu kan kita tidak bisa menentukan bagaimana persamaan garis singgung. Jadi kita butuh besar gradien atau kemiringannya, ya. Tapi kan biasa ada soal begitu. Jadi di situ salah satu pentingnya turunan. Jadi hanya dengan mengetahui fungsi dan titik singgungnya kita bisa menentukan bagaimana nanti besar persamaan garis singgung, ya. Karena ingat, di turunan itu secara geometris dia itu adalah besarnya gradien suatu garis singgung, ya, secara geometris. Jadi turunan itu adalah besarnya gradien suatu garis singgung, besarnya gradien suatu garis singgung kurva di satu titik, ya. Untuk lebih jelasnya, ya, kita perhatikan simulasi. Saya ilustrasikan secara geometris bagaimana turunan itu kita mendekati garis singgung dari suatu kurva, ya. Jadi ini ada satu contoh. Jadi di sini ada kurva yang berwarna hijau, ya. Ada kurva yang berwarna hijau. Kemudian saya buat garis secant. Jadi garis secant itu kan adalah garis yang memotong memotong kurva di dua titik. Jadi ada titik A, ada titik B. Jadi titik A ini koordinatnya adalah A, absisnya adalah A, ya. Jadi X-nya A, jadi otomatis di Y-nya itu dia adalah FA, karena kan kita X variabel bebasnya masuk ke Fx-nya, jadi seperti itu. Kemudian ini ada titik B, ya, karena jarak antara A dengan absis dari titik B. Jadi saya simpan jarak yang jarak besarannya itu adalah H. Jadi di sini Anda bisa lihat di grafik. Jadi otomatis kalau di sini adalah A, berarti absis dari titik B itu adalah A tambah H, A tambah H. Dengan sebegitu berarti Fx-nya, jika X-nya adalah A tambah H, adalah F A tambah H. Jadi perhatikan sekarang. Jadi ini adalah garis yang memotong kurva, ya, garis yang memotong kurva. Dengan untuk menghitung bagaimana besarnya kemiringan garis yang memotong kurva ini, masih ingat rumusnya, artinya kan kita tahu dulu besar gradiennya, pasti untuk menghitung besarnya gradien, yaitu ya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, bagus sekali. Jadi jadi Y2-nya kan adalah FA tambah H, Y1-nya FA, X2-nya A tambah H, X1-nya adalah A.
Jadi kalau apa yang terjadi kalau misalnya titik B ini jadi apa? Ada perubahan jarak ya yang sangat kecil. Jadi dari titik B mendekati A atau dari H ini jaraknya semakin kecil, jadi absis A tambah H ini mendekati A. Coba kita lihat ilustrasinya ya. Coba lihat ya. Coba lihat. Jadi semakin saya dekatkan jaraknya, seakan-akan jadi semakin kecil, artinya kalau hanya diperkecil jaraknya, berarti besarannya itu H menuju kemana? Nol. Ya, menuju ke 0. Artinya memang titik A tambah H menuju ke titik A, betul. Tetapi jaraknya yang saya tanyakan tadi adalah dia menuju 0, ya, menuju ke 0. Jadi semakin saya perdekat, ya, semakin dekat. Mungkin secara kasat mata itu Anda nyatakan bermimpi, padahal di situ ada jarak yang sangat kecil. Makanya seakan-akan garis ini juga adalah menyinggung menyinggung garis menyinggung kurva di satu titik, yaitu titik A tadi yang koordinatnya adalah A, FA. Jadi seakan-akan garis ini menyinggung kurva di titik A tadi. Jadi disinilah perannya tadi turunan dari konsep dasar limit. Jadi turunan itu konsep dasarnya berasal dari limit, makanya dipelajari limit sebelumnya. Artinya ada perubahan yang sangat dekat sekali, jadi jaraknya itu menuju 0, ya. Makanya secara matematis nanti definisi turunan itu adalah, atau dalam hal ini M itu besarnya gradien, karena ini kan sudah bisa kita hitung gradiennya dengan rumus Y2YD tadi. Meskipun secara kasat mata ini kan kelihatan bermimpi, padahal sebenarnya ada jarak di situ sangat kecil. Makanya kan itulah yang terjelaskan oleh limitnya, ya, pendekatannya. Jadi seperti itu ya konsep turunan. Jadi secara definisi jadi kita masuk ke definisi turunan, bahwa turunan, ya, secara definisi tadi di satu titik, jadi turunan dari satu fungsi di satu titik sebagai limit ya dari rasio fungsi terhadap perubahan parabol bebasnya. Jadi secara definisi diartikan f aksen A, ya, jadi ini matematika geometri. F aksen A itu adalah besarnya gradiennya di titik A, atau dengan absisnya adalah A. Jadi f aksen A sama dengan limit, ya, F A tambah H kurang F A per H untuk H mendekati 0. Itu adalah definisi dari turunan secara geometris, ya. Jadi seperti itu landasan landasan geometris untuk turunan. Jadi makna secara geometris turunan itu fungsi di satu titik adalah besarnya kemiringan garis singgung suatu kurva di satu titik, ya. Jadi secara fisiknya tadi adalah besarnya kecepatan sesaat, ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana menentukan turunan fungsi di satu titik, ya, turunan fungsi di satu titik, ya, saya peragakan dulu, berikan contoh soal. Setelah itu saya kasih latihan, ya, baru Anda kerjakan. Misalnya contoh, ya, contohnya tadi adalah fx-nya adalah x kuadrat, ya, di x sama dengan 2, ya. Sesuai dengan rumus turunan tadi, f aksen A sama dengan limit H mendekati 0
F A tambah H dikurang F A per H. Jadi X-nya sama dengan 2, berarti A-nya sama dengan 2. Jadi F aksen 2 sama dengan limit H mendekati 0 F2 ditambah H dikurang F2 per H sama dengan limit H mendekati 0. Ya, tinggal substitusi 2 tambah H masuk ke fungsinya. Ya, berarti 2 tambah H pangkat 2 dikurang F2 berarti 2 pangkat 2 per H sama dengan limit H mendekati 0, ya. H mendekati 0 tinggal dipangkat 2 kan dijabarkan ya sesuai dengan bentuk ekspansi bentuk kuadrat, berarti 4 ditambah 2H ditambah H kuadrat ya dikurang 4 sama dengan H ya. Jadi ini habis 4 sisa beta. Limit H sama dengan 0 berarti 2H tambah H per H. Jadi hanya ada tinggal dibagi sisa 2 ya. Jadi besarnya turunan fungsi X kuadrat di titik X sama dengan 2 itu adalah 2. Oke. Jadi dari sini sebelum saya berikan soal, ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Jadi demikianlah tadi penjelasan saya dan contoh yang saya paparkan. Ya, sebelum saya berikan soal latihan, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kan tadi ada dibahas tentang turunan dan fungsi. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah semua fungsi memiliki turunan di setiap titik? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi meskipun suatu fungsi dia misalnya terdefinisi di setiap titik atau di domainnya, tapi tidak mesti bahwa fungsi itu memiliki turunan di setiap titik. Jadi bisa saja ada suatu fungsi ya, dia tidak artinya terdefinisi di titik itu, tapi dia tidak memiliki turunan atau tidak dapat diturunkan di titik tersebut. Jadi ada fungsi seperti itu. Jadi tidak semua fungsi ya. Jadi akan saya untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita eksplorasi lebih jauh. Sepertinya tidak semua ya. Karena kenapa? Kan tadi di rumus limit ini, di rumus turunan ini, di rumus turunan ini kan pakai konsep limit ya. Masih ingat waktu kita belajar limit, tidak semua fungsi ada nilai limitnya. Jadi kapan misalnya nilai setelah kita input itu mengerjakan secara definisi nilai limitnya tidak ada, berarti fungsi tersebut tidak memiliki turunan di titik itu. Seperti itu. Bisa saja karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama atau bisa saja karena menghasilkan limit tak hingga. Jadi nanti dia menghasilkan bilangan tertentu baru ya. Masih ada? Ya, tidak ada. Saya pikir sudah dipahami ya. Jadi untuk lebih menambah, saya kasih soal latihan ya. Silakan di Oke, ada yang sudah selesai? Ya, siapa yang mau mengerjakan di atas? Oke, silakan. Ya, kita simak sama-sama ya.
Ya, jadi coba disimak punya temannya. Saya pikir ya ini, atau ada yang mau ditanggapi? Sudah betul? Betul. Jadi ternyata setelah kita simak ya, berarti jawabannya sudah betul semua. Dia kerjakan sesuai dengan definisi ya dari fungsi tadi ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, jadi minggu depan kita lanjut lagi ya, seperti apa aturan dan teknik turunan ya dalam mengerjakan turunan ini. Kita tutup, mari kita simpulkan. Jadi ingat fungsi jadi itulah tadi hasil pekerjaan temannya, sekiranya sudah betul semua. Jadi sampailah kita di penghujung. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi dengan materi aturan dan teknik turunan ya. Jadi sebelum kita bubar, jadi kita simpulkan bahwa makna tadi turunan ya, makna turunan di satu titik tadi itu secara yang bisa dilihat di layar. Jadi makna turunan ya, seperti yang dibahas tadi, saya simpulkan bahwa secara geometris ya, dia adalah besarnya gradien atau garis kemiringan garis singgung kurva ya di satu titik, dan secara fisis dia juga adalah kecepatan sesaat. Jadi turunan itu merupakan kecepatan sesaat. Jadi turunan ini banyak sekali manfaatnya ya. Itu baik di bidang fisika, biologi, kimia, ekonomi dan sebagainya. Ya, makanya seperti itu. Jadi ada nanti materi khusus, nanti materi pertemuan terakhir itu kita bahas tentang bagaimana aplikasi turunan ya. Jadi saya pikir demikianlah pertemuan kita akhiri ya. Salam, minggu depan kita lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Ya, seperti itu ya, sebelum untuk menambah pemahaman Anda lebih jauh tentang turunan ini ya. Jadi silahkan lanjutkan. Ada kuis ya di LMS-nya, silahkan nanti dikerjakan ya, kuis di LMS-nya. Jadi demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Lebih minggu depan insyaallah kita bertemu kembali ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi